Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajah R. Dewi Pertiwi, SEMM. Saya dosen tetap di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Adapun metode pelajaran yang Ibu berlakukan di mata kuliah manajemen pemasaran ini, yang pertama adalah kuliah tatap muka atau offline, dilanjut dengan diskusi kelompok. Jadi setiap memulai perkuliahan itu kita lakukan dulu diskusi kelompok agar terlihat para mahasiswa berpresentasi dengan materi yang sebelumnya, dan sistem pembelajaran di sini melibatkan keaktifan dan interaksi dari para mahasiswa. Dilakukan secara kooperatif dan kolaboratif antara mahasiswa dengan dosen. Di sini bisa menguatkan mahasiswa untuk fokus ke dalam pembelajaran terhadap pengembangan kompetensi masing-masing. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini ada beberapa poin yang difokuskan. Yang pertama adalah sikap. Mereka, para mahasiswa, mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Mereka mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta terhadap tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Dan mereka pada saat terjun ke masyarakat mampu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan kepada Pancasila. Poin selanjutnya adalah pengetahuan. Di sini mahasiswa mampu menguasai konsep, mampu menganalisa dan mendesain solusi alternatif atas permasalahan yang akan mereka hadapi. Mereka mampu dan terampil membuat rencana dan konsep yang dipelajari di mata kuliah marketing management ini. Mereka mempunyai sifat yang terampil, kreatif, dan inovatif untuk menjadi seorang pelaku bisnis, seorang pengusaha, seorang entrepreneur. Mereka terampil mempresentasikan dengan ide-ide yang kreatif untuk memulai sebuah usaha, untuk membuka usaha baru, dan menciptakan dan memasarkan sebuah produk atau jasa yang akan mereka pasarkan. Mereka harus memahami juga etika bisnis dan kode etik profesi sebagai seorang pelaku bisnis. Dari poin sikap pengetahuan, saya konsentrasi juga ke dalam keterampilan umum, sehingga mahasiswa ini mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaneria yang sesuai dengan bidang keahliannya atau bidang keilmuannya. Mereka pun mampu menunjukkan bagaimana mereka berkinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mereka mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan sebuah masalah, terutama permasalahan dalam bidang ekonomi dan manajemen. Dan keterampilan yang khususnya, para mahasiswa memiliki wawasan dan keterbukaan, ya, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta permasalahan yang akan mereka hadapi di masyarakat nanti, khususnya terkait dengan ekonomi dan manajemen. Mereka mampu menerapkan nilai-nilai bisnis dan berani memulai sebuah usaha atau membuka sebuah bisnis baru. Mampu menciptakan sebuah produk atau jasa yang akan mereka jual sesuai dengan passionnya mereka, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, keinginan konsumen, atau lebih tepatnya keinginan seluruh masyarakat. Sesudah materi-materi saya sampaikan dengan baik di beberapa SKS, saya melakukan evaluasi atau metode penilaian dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah poin pertama adalah nilai dari kehadiran dan sikap atau attitude pada saat mereka beraktivitas di kampus. Yang kedua, mengutamakan nilai formatif dan pemberian umpan balik, karena saya selaku melakukan diskusi atau presentasi, ya. Jadi pada saat diskusi saya memberikan nilai bagaimana mereka interaktif memberikan umpan balik pada kami, ataupun tugas-tugas yang diberikan berupa kelompok atau perorangan. Dilanjutkan dengan penilaian sumatif, dilakukan setiap 2 kali pertemuan atau dalam 2 minggu diberikan kuis, ya. Dan terakhir dilengkapi dengan nilai UTS dan UAS. Untuk itu, mari kita lihat metode pembelajaran saya di kelas. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita udah masuk ke pertemuan keempat ya, sesudah pertemuan ke-1, kedua, dan ketiga. Absen disiakan, nanti seperti biasa ibu yang ngisi, kalian ngisi manual di sini aja ya. Oke. Anak-anak ibu semua ini ya, karena konsentrasinya gitu ya, di bidang ekonomi, di manajemen, ibu sudah membahas apabila kalian nanti berniat menjadi seorang pebisnis, pelaku bisnis, atau pengusaha ya, ibu udah bahas nih bab 1, 2, 3. Apa saja yang kalian persiapkan? Coba ibu pengen dibantu 3 orang yang mengingat review dari pertemuan ke-1, kedua, ketiga. Bisa maju ke depan? Baik Bu, izin menjawab. Siapa namanya? Bisa ibu lupa kan banyaknya. Oke. Muhammad Yaman. Izin menjawab yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai pengusaha itu menurut saya sendiri yaitu kita harus mempersiapkan produk-produk yang akan kita jual. Oke, Nur Yaman bilang pertama, apabila kita menjadi pelaku bisnis, seorang pelaku usaha yang harus disiapkan adalah produk. Produk atau apa? Produk itu barang unggul gitu. Nah, udah berarti kalian benar-benar sangat menyimak ya buat pertemuan awal itu ya. Produk atau jasa? Ya, oke. Nama saya Fajar Malam. Oke, Fajar. Setelah menentukan produk seperti yang rekan saya tadi sampaikan, produk yang sudah jadi atau biasanya kita harus menentukan target pasar. Oke. Menentukan target pasar ada produk yang akan kita pasarkan. Oke. Target pasar atau kata lain apa target pasar? Segmentasi pasar. Oke ya. Kita tentukan target pasar yang akan kita ambil ya, atau dikenal dengan istilah segmentation. Ya, oke. Izin jawab Bu, iya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama aku Ivan Natasha. Mungkin kalau pendapat aku setelah ada produk dan target pasar kita harus bisa menentukan harga gitu. Oke, betul. Deal. Oke, applause buat teman kita bertiga. Terima kasih. Ya. Ibu sudah dibantu tadi oleh 3 teman kalian. Awalnya pertama kita tentukan produk atau jasa yang kita jual. Sesudah kita menemukan target pasar atau segmentasi yang akan kita ambil, baru kita menentukan price. Sesudah itu apa? Place ya, kita bahas ya. Place ya. Pertama kita udah menentukan produk yang akan kita jual. Saya mau jualannya jualan jasa. Kita tentukan segmentasi yang kita ambil. Saya daerahnya geografisnya di mana, jualannya pas seperti apa, barang yang kita jual seperti apa, atau jasanya seperti apa. Ditentukan tuh harganya keluar. Oke, produk udah punya ya. Kita udah ngambil segmentasinya mana yang kita ambil ya. Ketiga harga udah keluar nih. Saya ambil yang middle lah, yang tengah-tengah gitu ya. Kita cari tempat buat kita berjualan. Apa sih place ini? Ya. Jadi Philip Kotler menyampaikan, bauran pemasaran place ini adalah segala sesuatu di dalamnya ya, menunjukkan pada berbagai kegiatan. Ternyata tidak hanya tempat aja. Berbagai kegiatan yang dilakukan pebisnisan untuk membuat si produk yang diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. Jadi ketepatan memilih lokasi itu merupakan salah satu faktor yang penting untuk kesuksesan atau produk atau barang atau jasa yang akan kita jual ya, karena akan dipertimbangkan sekali oleh pengusaha sebelum dia membuka bisnisnya ya. Tempatnya harus strategis. Kalau dalam istilah marketing eye catching, yang gampang dilihat dan orang tertarik buat datang ya, mendekati, karena ini merupakan salah satu yang sangat dipertimbangkan. Kalian dekat dengan seorang dokter contohnya ya, atau ahli kesehatan. Terus nanya, kira-kira kalau saya mau buka praktek di mana gitu ya. Jadi kita mikirnya jangan hanya tempat yang orang mudah menjangkau ya, tapi pikir juga lingkungan masyarakatnya menerima nggak pada saat kita membuka usaha tersebut ya. Karena mungkin kalau buat jualan tidak terlalu berat, tapi kalau yang namanya membuka praktek kesehatan, apalagi sampai rumah sakit ya, rumah sakit contoh identik dengan 24 jam itu akan rame ya. Apa mereka siap dengan sirine yang tiap hari akan bunyi ya. Jadi lingkungan masyarakat itu berpengaruh juga pada saat kita menentukan sebuah tempat ya. Jadi kesediaan dari masyarakat tuh di satu daerah nerima nggak dengan itu. Atau kalau nggak kita membuka pabrik apa yang suka agar ada bau, tahu contohnya ya, kan dedeknya agar ada
wanginya nggak ini. Nah kita lihat lingkungan masyarakat sekitarnya menerima nggak kalau kita membuka pabrik tahu tersebut gitu ya, si produk tersebut ya. Itu salah satu faktor menentukan berhasil apa enggak sih tempat di mana tempat kita berjualan ya atau membuka usaha. Apalagi yang termasuk ya. Nah, kita lihat pemilihan tempat atau lokasi usaha memerlukan pertimbangan yang cermat. Apa aja yang harus kita perhatikan ya? Apa aja yang harus kita perhatiin? Yang pertama adalah akses. Aksesnya mudah ya. Orang kalau tidak punya kendaraan ada angkot contohnya ya, Grab tidak susah, tidak sulit mencari ke situ ya, atau Gojek juga bisa lewat ke situ ya. Yang kedua adalah visibilitas, bagaimana visibilitas masyarakat lingkungan di daerah tersebut ya. Lalu lintas, traffic jam nggak gitu ya, crowded nggak gitu ya. Terus banyaknya orang yang lalu lalang. Tempat kita strategis ya, jalan besar, mudah dilihat juga, tapi taraya nu ngaliwat. Tempat parkir yang luas dan aman. Apalagi jika ibu, walaupun the power emak-emak ya, tapi mau hese parkir mendingan terjadi. Jadi ini poin-poin yang harus kita perhatikan ya, apabila kita mencari tempat buat kita membuka usaha ya. Nah, di sini disampaikan oleh si Armstrong ini ya, oleh Kotler dan Armstrong ini. Place sama dengan distribution. Jadi place selain tempat tapi juga merupakan segala kegiatan ya, segala aktivitas penyaluran produk berupa barang ataupun jasa. The company undertake to make the product ya accessible and available to target customer ya. Dia menyampaikan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat si produknya ini mudah diperoleh dan tersedia oleh konsumen sasaran. Jadi saat si konsumen atau customer membutuhkan sesuatu ya, memerlukan yang mereka inginkan itu mudah didapat ya. Jadi termasuk ke dalamnya adalah distribusi ya. Jadi tidak hanya tempat saja ya. Channel of distribution. Kalau channel of distribution ini contoh perusahaan kita adalah perusahaan besar, pabrik besar. Tidak mungkin kita melakukan hanya direct selling yang jual langsung ya. Tapi di balik direct selling dia akan menggunakan channel of distribution. Contohnya di atasnya kita cari distributor. Di bawah distributor dicari sub distributor atau agent atau wholesaler ya. Atau para sales ya, salesman atau apa. Terakhirnya baru langsung ke direct selling. Jadi kita cari nih, ada nggak yang menggunakan channel of distributor. Nah salah satunya adalah menggunakan agent atau broker pihak ketiga. Kita nggak jual langsung lah ya. Contohnya karena barang kita banyak dan banyak orang butuh, kita pakai agent-agent di daerah-daerah tertentu ya. Bisa juga menggunakan wholesaler atau retail. Logistik di dalamnya, pengangkutan tadi, bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan jadi kan ada pengangkutan tuh ya. Semuanya termasuk ke dalam place distribution ya. Dan terakhir adalah si truk yang ngangkutnya pun transportasi ya, itu termasuk ke dalam place distribution. Contohnya dari si pabrik ini ya, awalnya itu adalah barang-barang impor contohnya. Bisa aja datangnya dari mana masuk ke dalam tempat ini ya. Dari sini aliran barang diolahlah di pabrik ini, diangkut ya, termasuk tadi transportasi, dia pindahkan ke si pabrik untuk pengalokasian si barang ini dijual di mana. Dia gunakan ya angkutan masuk ke retail. Jadi semua proses di aliran logistik ini termasuk ke dalam poin place ya, place distribution. Oke, paham ya? Ada yang mau bertanya sampai sini atau Ibu lanjut dulu? Oke ya, Ibu lanjut dulu ya. Nah, ini pilihan saluran distribusi, kita harus memahami bagaimana sifat pembeli, sifat perantara, sifat produk atau sifat pesaing ya. Di sini sifat pembeli ini berupa perilaku konsumen. Di dalamnya bagaimana dia mendapatkan produk ya. Terus kebiasaan konsumen beda-beda karena. Terus bagaimana frekuensi pembelian mereka ya. Kalau barang-barang bahan pokok mungkin frekuensinya bisa setiap hari ya. Kita beli beras hari ini, habis besok kita beli karena itu adalah bahan pokok. Kalau kita ke pasar berarti bisa dilakukan tiap hari. Tapi kalau barang produk kita yang bertahan bisa lama, kita akan tahu expirednya berapa lama, itu akan tahu frekuensi pembeliannya akan berapa lama ke kita ya. Di sini perantara itu bisa sebagai pemasar atau dia melakukan penyimpanan dulu, pengangkutan tadi yang transportasi ya, penjualannya seperti apa dan pembeliannya seperti apa ya. Ini merupakan pilihan mana yang akan kita pakai dalam saluran distribusi ini. Kalau sifat produk kita gampang rusak ya atau masa berlakunya kadaluarsanya cepat ya. Kita tentukan di situ ya. Right. Atau kalau ukurannya, harganya itu termasuk ke dalam sifat produk. Nah,
Kalau sifat kompetitor atau pesaing, ini adalah cara distribusi yang dilakukan kompetitor. Nah, si kompetitor pesaing ini kalau selewat kan mereka saingan kita ya. Tapi jangan dianggap itu adalah saingan, ya. Karena pada saat kita tahu kelemahan mereka, kita tahu apa yang akan kita jual yang berbeda dengan mereka. Kalau sama-sama jual kan segmennya sama, barangnya sama, otomatis penjualan kita jadi sedikit karena ada 2 orang yang berjualan ya. Tapi kalau kita deketi si kompetitor itu, oh ternyata kekurangan di sana itu kurangnya, contohnya warnanya tidak terlalu menarik, oke lah warna kita bedain. Karena yang namanya kompetitor itu pasti produknya yang sama ya. Apa sih arti pentingnya sebuah saluran distribusi? Ya ini ada beberapa macam, benarnya Ibu sudah membahas sebagian ya bagaimana saluran pemasaran ini. Di dalamnya adalah tempat di mana biasa si barang-barang itu berputar, jadi makanya dibilangnya seperti ekosistem ya. Oke, masuk ke perilaku dan organisasi saluran. Di sini perilaku saluran ini, saluran pemasaran terdiri dari perusahaan yang bermitra ya, dia bekerja sama untuk kebaikan mereka. Ini dua-duanya ada kerjasama dan sama-sama saling menguntungkan ya. Beda dengan yang poin kedua adalah masing-masing anggota saluran bergantung pada anggota lain ya. Dan poin ketiganya masing-masing anggota saluran memainkan peran khusus dalam saluran tersebut. Jadi kalau yang ini bekerja sama demi kebaikan bersama di dalamnya ya, kebaikan mereka. Nah, tapi di masing-masing anggota saluran ini sangat tergantung ke anggota yang lain ya. Jadi karena yang namanya satu sistem dari atas ke bawah itu semua ke bawah dalam saluran itu. Saat satu titik tidak ikut serta berarti hasilnya pun tidak akan optimal ya karena bergantung kepada anggota lain. Tapi walaupun mereka saling ketergantungan, si anggota ini mempunyai job desk-nya masing-masing ya. Punyai poin-poin yang harus mereka mainkan karena mempunyai peran yang khusus ya setiap segmen yang disesuaikan dengan si saluran distribusi ini. Jadi kalau buat membahas seorang pebisnis, kita mikirnya jangan short term, kita mikirnya akan long term. Kalau usaha itu akan lama ya, pebisnis kita tuh akan menjadi besar ya, akan berkelanjutan. Jadi mikirnya jangan pendek, makanya harus ada alternatif utama. Kita lihat di sini ada distribusi eksklusif, selektif dan intensif. Apa sih perbedaannya ya? Nah, kalau distribusi eksklusif, namanya juga eksklusif. Ya, segmennya berarti yang diambil yang high end karena dia hanya orang-orang tertentu. Eksklusivitas ya. Di sini strategi ini dilakukan dengan cara membatasi jumlah perantara produk untuk menjaga eksklusivitas si produk ini itu. Selektif. Jadi lebih selektif dipilih sesuai dengan yang kita perlu, yang kita mau. Jadi tidak bisa semua gabung di sini ya. Ya. Jadi yang namanya intensif mah terus-terusan. Si pelanggan akan pesan terus, dia pun mengeluarkan barang terus-terusan. Jadi yang pikirnya penjualan produknya banyak ya. Itu perbedaan dari distribusi eksklusif, selektif, dan intensif. Thank you ya. Hari ini buat yang materi flash ini sudah Ibu sampaikan dengan baik ya. Coba Ibu bisa minta bantu 3 orang lagi ke depan ya. Untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Heru Herianto. Oke Heru. Bauran pemasaran yang selanjutnya tadi sudah disebutkan di awal yang pertama produk, flash, yang selanjutnya itu kira-kira apa sih? Promotion, oke ya. Jadi kita punya produk bagus, harganya udah ada, segmen udah ditentukan, orang akan tahu kalau tanpa promosi ya. Karena dalam promosi itu kita mengkomunikasikan, naon sih barang yang kita jual. Oke, kita lanjut ya nanti. Kita akan bahas si promotion ini. Sesudah promotion tadi kira-kira apa ya? Udah kita promosikan. Oke. Apa? Iya. Jadi selain keempat ini itu ada kira-kira apa ya Nita ya? people atau MSDM. Oke. People atau MSDM, sumber daya manusia. Boga barang alus ya, target udah ditentuin, harganya ada. Promosi besar-besaran, tapi apa nu jualan kumata? Nggak bisa ya, tetap harus melibatkan orang, si people tadi, SDM, sumber daya manusia. People, ini nyambung loh ya. Coba, kalau kalian pilih marketing, Ibu tanpa sengaja. Kalau kalian pilih konsentrasi marketing pada saat nanti kalian tugas akhir, ya. Tadi di sini apa? People. People teh naonnya? SDM-nya. Asup ke marketing. Asup. Ya. Saking lebih
lebih luas marketing itu ya. People aja masuk, ngapain ngurusin jelema wirausaha? Kan orang kan ngarekrut orangna ya. Ayeuna amun maaf Ibu tidak merendahkan, tapi kalau konsentrasi kalian hanya mengurus bagaimana kinerja karyawan untuk jadi yang diurus hanya SDM, karyawan ira harap jadi pengusaha gitu ya. Jadi jangan puas dengan yang Ibu sampaikan kalau Ibu jadi narasumber. Jangan puas kalau kalian menjadi seorang pegawai, gaji kalian gede, tunjangan gede, udah wes selesai. Jangan ya. Tapi kalau kalian punya usaha sendiri itu kalian membuka peluang pekerjaan buat orang lain, memberi kesejahteraan buat semua masyarakat. Ini salah satu poin kalau jurusannya marketing. Oke, tadi ya ada produk, kita tentuin target, harga juga udah ada. Promosi besar-besaran ya tadi. Tentuin orang-orang atau people yang benar-benar dia expert di bidangnya, punya keahlian dan keilmuan di bidangnya agar si barang produk kita itu bisa tersampaikan dengan baik ya ke konsumen. Nah, onde kira-kira? Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Salsa binti Fitri. Menurut pendapat saya setelah tadi kita mempelajari materi yang dijelaskan kemarin juga sama Ibu, ada dua hal lagi yang mungkin bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah prosesnya. Tadi sudah dijelaskan ya ada orang promosinya. Kalau prosesnya saya proses ya saya. Oke. Barang itu sampai kepada konsumen. Betul. Proses itu kan tidak pas saat kita jual teh barang teh si comro teh langsung jadi comro. Jadi tuh nya ada prosesnya. Nah, proses itu pun harus diperhatikan di mana pertama kita dapat bahan baku. Naon bahan baku na comro? Singkong, samponya dari mana ya? Apakah bagus, gede-gede, pas diparut dagingnya banyak gitu ya. Jadi Ibu sampaikan kalau mahasiswa yang tidak paham bahasa Sunda mun pelajaran Ibu kudu nanya ke pinggirnya biar ngerti ya, karena Ibu pasti ada campur-campur bahasa Sunda karena Ibu mah asli orang Sunda dan Ibu cinta budaya Sunda gitu. Jadi pasti ada pun nggak ngerti tanyalah ke yang pinggirnya ya. Nah, jadi si singkong, si sampo tadi tuh dari mana prosesnya buat menjadi comro itu pun harus diperhatikan. Oke, applause buat 3 teman kalian. Terima kasih, silakan. Ya, oke, alhamdulillah ya semua sudah berjalan dengan baik buat pertemuan hari ini. Nanti tolong disiapkan ya. Jadi karena kelas kita selalu diskusi ya. Oke, makasih Agil. Ada diskusi kelompok ya, bagaimana kita menyampaikan apa yang sudah kita ketahui. Kalian agak mendalami apa itu promotion ya. Nanti selain Ibu menyampaikan materi, kita sama-sama diskusi seperti apa optimalnya sebuah promosi produk atau jasa yang akan kita jual ya. Mungkin hari ini dicukupkan sekian ya. Kalian pelajari promosi. Insya Allah kita ketemu di minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.